botol kita, ya silakan. Nah, porsi yang habis sholat boleh, tapi jangan dikalahkan yang 3 tadi. Ya, itu dibaca habis takbir tahmid tahlil pulang. Wirid yang luar biasa nilainya enggak dibaca yang 3 kali 33 kali. Lah ini kan namanya kita khalifah. Yang penting kalian tunjukkan kinerja kalian di dalam melakukan. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah alimul ghaibi wasyahadah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syafi'ul ummah. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man tabi'ah hudahu wa wala. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah nikmat sehat dan nikmat kelapangan, kelonggaran yang Allah berikan kepada kita di kesempatan subuh hari ini. Kita bisa memanfaatkannya, kita tidak mengabaikannya. Di mana kita bisa hadir ke rumah Allah ini. Yang pertama untuk menunaikan apa yang merupakan kefarduan atas kita selaku hamba-hambanya, menunaikan salat subuh secara berjamaah. Yang kedua yang juga merupakan kefarduan atau kewajiban, usai kita melaksanakan salat subuh, kita duduk sejenak untuk bertafakuh fiddin. Mudah-mudahan nikmat sehat, as-sihatu, dan nikmat kesempatan wal farahu yang kita tidak abai untuk menggunakannya akhirnya menjadi wasilah bagi kita untuk bisa menambah, meningkatkan kepahaman kita terhadap syariatnya, menambah, meningkatkan iman kita, takwa kita kepadanya. Mari buat qudwah hasanah kita Rasul pilihan, Rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga buat keluarga beliau, sahabat, kerabat, dan orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah beliau, meneladani beliau. Mudah-mudahan sekali lagi tercurah hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Temanya apa? Siapa yang membaca? Ya bisa jadi ya udahlah, saya memang harus hadir lah subuh. Ya sekalipun tidak membaca temanya apa. Iya. Apa temanya? Siapa yang membaca? Tidak ada yang membacanya. Tidak apa-apa. Iya.
Iya, makasih. Iya. Menapaki anak tangga untuk menggapai kebenaran yang hakiki. Ini sebenarnya ya kita ingin sederhanakan. Ya, ingin sederhanakan. Ya memang ada juga yang koreksi kepada saya. Saya ikhlas banget dikoreksi kalau untuk kebaikan. Ya, orang kalau tidak ada yang mengoreksi, yang mengkritik di saat salah juga rugi juga ya. Rugi juga. Ya. Kadang-kadang ya materi ustadz, bahasan ustadz itu ya terlalu tinggi. Wah, saya juga mikir terlalu tinggi gimana sih ya, mungkin pilihan kata-kata mungkin yang tidak disederhanakan. Ya mungkin ya pilihan judul yang memang ya orang juga judulnya aja orang sulit mencerna ya. Makanya saya coba sederhanakan ya kalau tadi ya mungkin untuk level tertentu ya mudah saja dipahami, tapi bisa jadi yang lain ya juga apa maksudnya ini nih. Jadi kalau disederhanakan itu ya memang kebenaran itu ya memang perlu benar-benar dipahami, dimengerti. Kebenaran itu sebenarnya ada atau tidak, ya kalau memang ada di mana, seperti apa, pokoknya dan seterusnya lah. Nah sehingga ya kita memang benar-benar mengerti, memahami kebenaran itu. Nah kalau kemudian saya menggunakan istilah kata-kata anak tangga, ya memang untuk mendapatkan kebenaran itu ada istilah ya metode talakil ilmi. Ya, ada cara mendapatkan kebenaran, ada cara bagaimana mendapatkan ilmu, ada cara, ada teori untuk mendapatkan kebenaran ilmiah, ada teori penelitian yang memang lewat penelitian itu kebenaran itu akan didapatkan. Nah ini kan anak-anak tangga ini yang memang harus ditepati. Ya kita harus mau memang menapaki anak tangga ini. Dengan kata lain, kebenaran itu bukan sesuatu yang instan. Ya, kita dapat kebenaran gitu saja. Tidak. Kita cari, kita gali, kita temukan. Pada akhirnya, ya, kan begitu. Metode bagaimana talakil ilmi. Bagaimana kebenaran itu, ilmu itu bisa didapatkan? Sebenarnya lebih baik daripada satuan ilmu itu sendiri. Saya ulangi ya. Bagaimana cara mendapatkan ilmu, mendapatkan kebenaran itu sebenarnya lebih penting daripada satuan dari kebenaran itu sendiri. Ini benar, ini benar, ini benar. Nah ini satuan kan. Tapi cara mendapatkan kebenaran itu sendiri lebih penting. Kenapa? Kita mengetahui kebenaran. Di sini kita mengetahui kebenaran, di sini kita mengetahui kebenaran. Tapi karena tidak tahu metodologinya, nanti bisa jadi kita tidak mampu mengintegrasikan kebenaran itu, sehingga kebenaran itu terkesan dia berserakan, ya tidak tertata. Kita mengetahui kebenaran, tapi kita bisa jadi tidak mampu menempatkan. Nah, menempatkan kebenaran itu pada porsi dan posisinya yang tepat. Makanya ya selingan atau yang spontan yang saya sampaikan dalam 2 hari ini ya sebenarnya bagian dari yang mesti memang saya sampaikan terkait kebenaran. Apa yang saya sampaikan di 2 hari ini ya coba saya ulangi. Iya. Salat Jumat wajib, salat zuhur wajib, salat 5 waktu wajib. Salat hari raya sunat. Pegang itu dulu.
Tidak mungkin yang sunat mengalahkan yang wajib. Lah kok ada yang nyeleneh. Iya. Orang dahulu kita hargai. Orang dahulu kita hargai. Biar bagaimanapun juga. Tapi pastikan juga orang dahulu sekalipun bukan berarti dikecualikan Rasulullah ya. Bukan berarti terbebas dari kesalahan. Bukan terbebas dari kesalahan. Apa yang saya maksudkan? Lah kok ada yang nyeleneh. Nggak apa-apa, nggak salat zuhur, nggak salat Jumat kalau sudah salat Id. Ini kan nyeleneh kan? Kok bisa-bisanya begitu sudah salat Id, nggak salat zuhur, nggak salat Jumat, nggak apa-apa, bisa saja. Ya ini kan nyeleneh kan? Kok bisanya yang sunat mengalahkan yang wajib? Nggak. Biar bagaimanapun, siapapun yang berpendapat, ada asar, ada dalil, nanti dalilnya yang disari. Dalil itu ada yang dhaif, ada yang sahih, bahkan ada yang maudhu' diada-ada. Lah, sampai enggak kita ke sana? Sampai enggak kita ke sana? Saya belum sampai. Ya, kecuali ya kita dengan nanti membaca, mencari referensi. Tidak sampai kita dengan sendirinya kita tidak mampu. Tapi kita terbantu sekian banyak referensi. Al-ahadis ad-dha'ifah, al-ahadis al-mawdu'ah, al-ahadis as-sahih. Alhamdulillah, hadis-hadis maudhu', hadis-hadis sahih, hadis-hadis dha'if. Ya sekarang sudah tidak sulit kita mencari buku-buku itu. Terbantu akhirnya kita. Nah makanya ya memang menyampaikan dalil, menyampaikan hadis ya sebenarnya ya kalau saya berpikir dulu kalau terkait hukum. Berpikir dulu. Nah ini hukum nih. Nanti ada hadis itu yang diberi footnote, catatan kakinya. Hadis sahih ditakhrij oleh, alhamdulillah. Tapi ada ya, masih banyak yang tidak pakai catatan, tidak ada footnote-nya. Lah, kita sampaikan terkait hukum ya nanti dulu. Saya sangat hati-hati itu. Ya itu kan satu poin yang memang saya sampaikan. Satu poin yang memang saya sampaikan. Iya. Kalau orang beralasan tidak sholat Jumat, sholat zuhur tidak, ya karena sudah tadi sholat Idul Adha, wah, ya jadi rusak jadinya kan. Atau tidak sholat Jumat sekalipun, ya tidak sholat Jumat sekalipun dia milih sholat zuhur, ya tetap juga dikritisi. Makanya ada istilah tekstual, kontekstual. Dalil-dalil itu ada yang tekstual, ada yang kontekstual. Ya, makanya saya juga dapat akhirnya juga penjelasan. Dulu itu ya memang masjid tidak sekaya sekarang. Dulu masjid bisa jadi bagi sebagian orang jauhnya, harus menempuh perjalanan ya mungkin berjam-jam baru sampai ke masjid. Lah sekarang masjid dekat pantat. Nah, sudah dekat, masih juga lah kan yang salah siapa? Ya manusianya lah yang salah. Nah sehingga yang sudah tadi sholat Id ya udahlah, dia pulang kan harus kembali lagi, waduh perlu tenaga, perlu waktu. Udahlah dia sholat zuhur aja di rumah. Masih, oh iya ya. Bahkan kasus ya ke masjid hujan deras, dimungkinkan orang menjamak, habis itu pulang. Ya, sekalipun pulangnya ya mungkin ada kesempatan agak reda atau berhujan-hujan, ya, atau berhujan-hujan. Tapi begitu pulang harus kembali lagi, wah berat udah. Makanya justru ada kebolehan menjamak waktu itu ya, sekalipun ya sekarang ya juga hujan, ya masih bisalah kita atasi, Atau bagi sebagian tidak masalah, ya, bagi sebagian tidak masalah. Udah. Nah, itu kan, ya. Kemudian yang keduanya, lagi-lagi, ya, yang wajib tidak boleh dikalahkan oleh yang sunnah. Yang khusus bukan yang umum, ya. Perkara yang ada kekhususan bukan perkara yang umum, ya. Yang afdaliyah mengalahkan yang tidak afdal. Harus begitu. Iya, jangan yang tidak afdal mengalahkan yang
yang afdaliyah, yang muakkad, jangan mengalahkan yang tidak muakkad. Cara mendapatkan ilmu, metode mendapatkan kebenaran, memang seperti itu. Iya, takbir diberi ruang yang memang diistimewakan di 4 hari Zulhijjah, 10, 11, 12, 13. Itu kan? Berapa? Berarti 4 kali 24 jam ya. 4 kali 24 jam karena sehari 24 jam. Silakan perbanyak takbir, tahmid, tahlil. Silakan perbanyak itu. Tidak dikhususkan habis sholat. Ternyata dalil yang mengkhususkan habis sholat dan luar biasa. Justru karena sebagian tidak dengar ya, makanya saya ulangi. Man qara'a dubura kulli sholatin, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ditambah Allahu akbar kabira dan seterusnya sehingga pas 100 diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Ingin diampuni dosa? Siapa yang tidak ingin? Dosa yang macam mana? Ya udahlah, dosa yang kecil lah. Makanya dosa besar untuk mendapatkan ampunan kan berat. Ya karena berat, jangan pernah kita bermalas-malasan. Karena berat, kita harus bersungguh-sungguh ya untuk bisa ya dosa kita juga diampuni. Ini yang kecil-kecil lah ya. Ya supaya kita ya juga jangan jadi orang yang merasa aman dari kesalahan. Ya tapi Rasulullah yang memang menjamin, yang membaca itu tadi diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Ya, eman kan, wah habis sholat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar aja tidak dibaca. Gitu. Yang enggak, kita tamak. Nah makanya ini jangan dikalahkan oleh ya, takbir, tahmid, tahlil yang sebenarnya rentang waktunya 24 jam sehari. Boleh kita sambil ibu-ibu sambil memasak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Sambil masak, sambil nyuci boleh. Sajang di dalam WC aja lah. Bapak-bapak sambil di kantor, sambil naik motor kita ya silakan. Nah, porsi yang habis sholat boleh, tapi jangan dikalahkan yang 3 tadi. Ya, itu dibaca habis takbir, tahmid, tahlil pulang. Wirid yang luar biasa nilainya enggak dibaca yang 33 kali. Lah ini kan namanya kita mungkin di dalam talakil ilmunya yang memang keliru ya, sehingga tidak bisa mendudukan. Nah kan jadi keliru. Boleh, bukan enggak boleh. Ya habis takbir, tahmid, tahlil kemudian baru baca. Ya, kalau cuma ambil satu, ambillah takbir, tahmid, tahlil. Ambillah yang 33. Kalau cuma ambil satu, ambil kedua-duanya bagus. Itu ya cara talakil ilmunya ya gitu ya. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Makanya kemudian dikatakan, orang yang justru tahu satuan-satuannya tapi tidak mampu mengintegrasikan, menempatkan, tidak mampu memberi porsi dan proporsi yang tepat dengan memang yang mendapatkan bagaimana sebenarnya kebenaran itu dipahami, akhirnya mampu menempatkannya. Diibaratkan orang yang satuan-satuannya itu orang makan ikan, ya dia makan ikan, ya bisa makan ikan. Tapi yang memang benar-benar mengerti, memahami, ya metodenya dia pahami, ya bagaimana cara untuk menilai, mengkritisi dia juga tahu. Itu ibarat orang memancing dapat ikan. Kalau yang satu tadi cuma makan ikan dimakan, habis dimakan ya selesai, tidak ada lagi. Tapi yang bisa mancing dapat. Nah inilah ya, ini namanya tamsil perumpamaan. Silakan kita mencerna. Ya kalau saya mencerna bacaan itu, oh ya juga lah, sehingga kita miliki lah, kita jadikan pilihan kita dijadikan milik kita. Ya inilah pentingnya memang referensi, pentingnya kita membaca. Iqra, bacalah. Ya memang yang dibaca bukan sebatas alam ini bacaan yang terhampar, Quran bacaan yang tertulis. Rasulullah ada yang mengistilahkan bacaan yang memang berjalan contoh
hidup. Iya. Ya kesemuanya harus kita baca, kita pelajari. Majelis yang dimuliakan oleh Allah tinggal 1 menit. Iya. Tadi jam berapa selesai salat subuh kita? Jam 5.23. Ya, jadi kalau sampai jam 6 itu memang setengah jam lebih 7 menit ya. Berarti 37 menit. Ya. Dicukupkan 37 menit ya. Tambah-tambahlah. Iya, ya memang ya apa ya memang terpulang kepada memang ya tentu waktu yang memang longgar buat kita. Itu yang memang pertama. Yang kedua ya memang semangat kita. Orang duduk berjam-jam tapi dia menikmati. Orang duduk cuma 1/4 jam tapi tidak menikmati. Iya, blingsatan, resah, gelisah. Ya, nah itu ya. Iya. Ya jadi jaga jujur juga ya memang banyak kesibukan, ada ini ya orang ya memang ya tidak juga lah bisa dipaksa. Ya makanya juga dalam satu kesempatan ya juga saya menyampaikan ya tadi nata ya wajib tidak wajib, muakad tidak muakad dan seterusnya. Ini kan membentuk pola pikir kita ya. Ya kemudian ya di dalam kajian kita ada istilah munazzamun fi jami'i syu'unihi. Sendaus pasti hafal ini nih. Ya. Karakteristik yang 10 itu nah. Munazzamun fi jami'i syu'unihi. Kita itu gimana tertib, tertata, teratur dalam seluruh ya aktivitas kita di keseharian kita. Ada amaliyah ini, ada harus menyelesaikan ini, ada harus membaca ini, ada harus mendatangi ini, ada waduh. Mumut aku, jangan. Ya memang ya hidup seperti itu. Tapi bagaimana penataannya? Terkadang ada yang harus dikalahkan karena ada yang lebih reject. Terkadang itu. Tapi di saat mampu kesemuanya. Ya. Yang jangan lupa dahulukan yang memang mesti didahulukan. Saya tanya. Terserah siapa yang menjawab. Apa yang mesti diprioritaskan di dalam hidup kita ini menurut Anda? Apa yang mesti diprioritaskan? Atau nanti bahasa sononya ya, for me the number one is. Ayo, siapa yang mau mengatakan? Bagi saya yang nomor 1 ini. Dan ini harga mati. Ayo siapa? Pak Erwin apa Pak Erwin? Nomor 1 ibadah. Iya, ya nanti ya diterjemahkan ke yang lain bisa saja. Ya bagi saya nomor 1 adalah ya ketundukan, kepatuhan. Ya mudah-mudahan yang lain-lain juga ya itulah. Ya ini memang pilihan yang tepat. Nomor 1 adalah bagaimana mentaati Tuhan, mentaati Allah, itu nomor 1. Nah karena itu nomor 1, yang lain-lain makanya disingkirkan. Sayang anak, siapa yang tidak sayang anak? Tapi jangan jadi alasan kemudian karena anak orang. Karena anak orang akhirnya abai ibadah. Kan keliru kan? Saya butuh duit, saya perlu duit. Kalau tidak ada duit gimana saya makan? Gimana mau ngasih makan anak? Siapa yang tidak perlu duit? Tapi jangan jadi alasan karena duit. Akhirnya orang tidak menghamba. Yaitu makna ya Al-Islam is number 1. Nah, jadi munazzamun fi jami'i syu'unihi, nata ini memang penting banget. Gimana kita menata ya? Ya. Aduh mau salat. Sudah azan lagi sebentar rekaman. Ternyata anak tetangga kecemplung ke sumur. Sudah mau qamat, ada yang kecemplung ke sumur. Pilih mana? Ayo pilih mana? Ali cerdas dah. Iya. Ini tanpa kepahaman yang memang benar-benar tepat terhadap ya Al-Islam sebenarnya. Ya udahlah salat dulu lah. Biar aja nanti lah.
tolong. Ya Allah, pulang dari sholat udah modar orang. Mati orang, nggak ada yang nolong. Coba lihat, padahal tadi taat itu nomor 1, tapi ternyata ada lagi celah lain yang memang hanya didapat dengan kecerdasan orang. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin faka'annaha qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Masya Allah. Siapa yang justru membiarkan orang mati ya tanpa dia pernah mau menolong ya. Siapa yang justru membunuh orang, akhirnya membunuh kan ya, tanpa alasan, membiarkan orang ya justru kelelap tanpa kita tolong, seakan-akan dia membunuh manusia sejagat. Lihat, seakan-akan dia membunuh manusia sejagat. Siapa yang menghidupkan satu nyawa, menyelamatkan nyawa, seakan-akan dia menyelamatkan manusia sejagat. Luar biasa. Ya, ini anak tangga pertama baru ya. Anak tangga pertama. Nanti akan kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Anak tangga kedua, ketiga. Ya, sehingga berharap kita memiliki kepahaman yang relatif memang utuh. Ya, dengan kepahaman yang utuh lah ya justru ya kita berharap ya tidak salah menempatkan, tidak salah memahami, tidak salah melakukan. Dan nanti kebaikan-kebaikan yang lain-lainnya itu yang memang jadi harapan kita. Sebelum ditutup, biasa satu pertanyaan mewakili semua. Mungkin penasaran banget. Inna aradnal amanata 'alas samawat wal ard wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha insan innahu kana zaluman jahula. Apa kata Allah? Kami telah menawarkan amanah ke langit, ke bumi, ke gunung. Semuanya enggan untuk menerimanya. Yang menerima amanat justru adalah manusia. Yang menerima amanat justru adalah manusia. Ya. Tapi ternyata kemudian apa yang terjadi? Ya. Innahu kana zaluman jahula. Ternyata cukup banyak manusia yang justru kemudian bodoh, zalim. Ya artinya ya ayat ini ya justru mengingatkan kita ini memikul amanah dan kita sudah diberi potensi untuk bisa mengemban amanah tersebut. Tapi sekian banyak yang mengabaikan, sekian banyak yang menyanyiakan, sekian banyak yang justru yang bodoh sehingga amanah disia-siakan. Sekian banyak yang justru zalim karena tidak menepati amanah. Mudah-mudahan kita mampu menepati amanah yang memang kita semuanya memikul amanah tersebut. Amanah membumikan al-Islam, amanah memakmurkan kehidupan di permukaan bumi ini. Surah 33 ayat 72. Al-Ahzab ayat 72. Ya, demikian kajian kita. Mudah-mudahan ada hikmah, manfaat dan kebaikannya terutama untuk saya sendiri. Ya, mudah-mudahan yang lain juga bisa mengambil manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.